Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanizul Irfan, kelas 11 IPS 2. Ini adalah video tugas sosiologi saya. Langsung aja kita ke nomor 1. Nomor 1, Kim adalah seorang pelajar di salah satu SMA ternama di Jakarta. Saat itu diadakan pemilihan ketua OSIS dan siapa saja bisa mencalonkannya. Bagi Kim itu adalah salah satu impiannya yang membuat ia berusaha agar terpilih menjadi ketua OSIS. Akhirnya Kim menjadi ketua OSIS. Dengan cara apakah Kim dapat memperoleh status atau kedudukan tersebut? A. Askrib status, B. Aschief status, C. Assigned status, D. Kekayaan, E. Kekuasaan. Jawabannya itu yang B. Aschief status. Alasannya karena diperoleh seseorang dengan usaha atau disengaja. Dan sama seperti pada soal, Kim berusaha untuk menjadi ketua OSIS dan ini juga bersifat terbuka bagi siapa saja. Kenapa jawabannya bukan yang A, askrib status? Karena menjadi ketua OSIS bukan diperoleh secara otomatis atau tanpa usaha. Sedangkan Kim saja di sini berusaha untuk menjadi ketua OSIS. Askrib status ini diperoleh sejak lahir, yang berarti bersifat tertutup. Dan contohnya yaitu gelar bangsawan. Kenapa juga bukan yang C, assigned status? Karena bukan melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Yang contohnya di sini yaitu tanda jasa atau suatu perjuangan. Kenapa bukan yang D, kekayaan? Karena kekayaan masuknya ke dalam faktor stratifikasi yang bersifat terbuka dan melalui usaha. Contohnya yaitu orang kaya yang punya rumah mewah. Dan yang E, kenapa bukan yang E, kekuasaan? Karena ini juga termasuk ke dalam faktor dasar stratifikasi yang sifatnya itu terbuka dan bisa diperoleh oleh siapa saja. Contohnya di sini yaitu menjadi kepala sekolah. Selanjutnya nomor 2, Juli dan pacarnya berencana untuk menikah bulan depan. Maka Juli terlebih dahulu mendatangi keluarga calon pria untuk meminang. Maka dapat disimpulkan garis keturunannya adalah A. Matrilineal, B. patrilineal, C. bilateral, D. multilateral, E. parental. Jawabannya yaitu yang A. Matrilineal. Alasannya karena matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Dan dari soal merupakan contoh adat Minang yang sampai sekarang masih dipakai oleh sebagian orang Padang. Kenapa jawabannya bukan yang B, patrilineal? Karena patrilineal adalah garis keturunan ayah yang contohnya pada adat Batak ada tahap pemilihan gadis yang sesuai kriteria laki-laki. Kenapa jawabannya bukan yang C, bilateral? Karena ini adalah suatu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak yang secara umumnya hubungan internasional seperti hubungan politik dan ekonomi. Kenapa juga jawabannya bukan yang D, multilateral? Karena ini merupakan istilah dalam hubungan internasional dengan kerjasama antara beberapa negara. Selanjutnya kenapa jawabannya bukan yang E, parental? Karena parental adalah hasil keturunannya akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan suku. Yang dimaksudkan di sini adalah garis keturunan ayah dan ibunya. Memberlakukan peraturan yang sama mengenai perkawinan, memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Contohnya ada dalam masyarakat Jawa, Madura, dan Makassar. Lanjut ke nomor 3, Pawat dan ayahnya tinggal di gubuk pinggir rel kereta api. Keseharian mereka memulung sampah di sepanjang jalan. Pawat tidak bersekolah dikarenakan tidak memiliki cukup uang. Terdapat pada kelas sosial apakah Pawat dan ayahnya? A. Upper class, B. Middle class, C. Lower class, D. Elite, E. Skilled. Jawabannya itu yang C, lower class. Alasannya karena berada pada kelas sosial yang rendah, yang dibuktikan dengan Pawat dan ayahnya hanya tinggal di gubuk pinggir rel kereta api, serta profesi ayahnya sebagai pemulung, dan Pawat pun tidak bersekolah dikarenakan tidak memiliki uang.
Kenapa jawabannya bukan yang A, upper class? Karena upper class adalah golongan pejabat dan pengusaha kaya yang berada pada kelas sosial tinggi. Kenapa jawabannya bukan yang B, middle class? Karena middle class adalah kaum intelektual, sementara Pawat saja tidak bersekolah. Dan middle class ini adalah kelas sosial menengah. Kenapa jawabannya bukan yang D, elit? Karena Pawat dan ayahnya bukan orang kaya dan juga tidak memiliki pekerjaan yang bernilai. Dan terakhir, kenapa jawabannya bukan yang E, skill? Karena profesi ayahnya sebagai pemulung ini tidak perlu keterampilan untuk melakukannya. Lanjut ke nomor 4. Bapak Faisal harus pindah dari jabatan Kepala Cabang Bank Mandiri di Kota Jakarta ke Kepala Cabang Bank Mandiri di Kota Tangerang. Kejadian yang dialami Bapak Faisal adalah jenis mobilitas A. Antar wilayah, B. Vertical climbing, C. Vertical sinking, D. Antar generasi, E. Intragenerasi. Jawabannya yaitu yang A. Antar wilayah. Alasannya karena Pak Faisal hanya berpindah lokasi penugasannya saja dan tidak mengubah jabatan, baik itu bisa naik ataupun turun, dan ini bersifat horizontal. Kenapa jawabannya bukan yang vertical climbing, yang B? Karena status sosialnya itu tidak berpindah ke yang lebih tinggi. Vertical climbing ini bisa disebabkan karena pekerjaan yang dilakukannya bagus dan memuaskan. Kenapa jawabannya bukan yang C, vertical sinking? Karena tidak terjadi perpindahan status sosial ke yang lebih rendah kedudukannya. Vertical sinking dapat disebabkan oleh kesalahan bekerja seseorang. Dan D, antar generasi. Kenapa bukan yang D? Karena tidak terjadi pada individu dengan beberapa generasi selanjutnya. Yang contohnya antar generasi di sini yaitu seorang anak dari karyawan perusahaan biasa dan setelah dewasa ia berhasil mendirikan usaha yang sukses, sehingga terjadi perubahan status sosial antara orang tuanya dan dirinya. Dan kenapa bukan yang E, intragenerasi? Karena bukan dialami dengan perubahan status sosial baik naik atau turun. Dan contoh intragenerasi di sini yaitu Mira yang jika muda yang pada mudanya hanya makan nasi dan telur, karena bekerja sebagai penjaga toko kini menjadi pengusaha sukses. Bisa makan makanan enak karena membuka usahanya sendiri. Dan soal terakhir nomor 5, Azil merupakan salah satu siswa SMA di Kota Tegal. Ia selalu tidak masuk ke sekolah dan juga sering bolos saat pelajaran seni budaya. Karena kelakuannya itu, Azil sering keluar masuk ke ruang BK. Konflik yang dialami Azil termasuk ke dalam bentuk A. Konflik dengan keluarga, B. Konflik dengan orang tua, C. Konflik dalam pekerjaan, D. Konflik di sekolah, E. Konflik agama. Jawabannya itu yang D. Konflik di sekolah. Alasannya karena konflik yang dialami Azil terjadi di sekolah, karena Azil bolos pada saat jam pelajaran seni budaya, sehingga menjadi permasalahan antara dirinya dan guru BK. Kenapa jawabannya bukan yang A. Konflik dengan keluarga? Karena konflik yang dialami Azil ini ya terjadinya kan di sekolah. Kalau contoh konflik dalam keluarga itu yaitu perbedaan pendapat antara anggota keluarga, terus juga permasalahan ekonomi dan lain-lain. Kenapa jawabannya bukan yang B, konflik dengan orang tua sendiri? Karena Azil hanya memiliki konflik dengan gurunya di sekolah, bukan orang tuanya di rumah. Selanjutnya, kenapa bukan yang C, konflik dalam pekerjaan? Karena di sini Azil masih sekolah dan belum memiliki pekerjaan. Dan terakhir yang E, konflik agama. Kenapa bukan konflik agama? Karena di sini tidak menyinggung atau melibatkan agama tertentu. Sudah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.